Baik, kita lanjutkan ke bahasan distribusi F. Distribusi F ini banyak sekali kaitannya dengan distribusi chi-square. Bahasan ke-7 ya. Nah, lalu bagaimana sekarang kita melihat bahwa suatu sampel itu dia bisa berdistribusi F. Sekali lagi kita ingin melihat bagaimana suatu sampel dia memiliki statistik. Oke. Statistik yang mana statistiknya itu dia berdistribusi F. Nah, sebelum kita lanjut melihat secara konteks apa itu statistik F dan bagaimana sampel itu apa itu distribusi F dan bagaimana suatu statistik bisa berdistribusi F. Nah, di sini sedikit review juga bahwa distribusi F ini merupakan suatu distribusi apabila suatu X bilangan random dia memiliki ke derajat kebebasan sebesar V1 dan V2. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa derajat kebebasannya itu ada 2. Berarti di sini kita akan berbicara dari konteks membandingkan dua populasi kembali gitu. Nah, di sini untuk nilai distribusi F itu memiliki fungsi fx seperti yang bisa kalian lihat pada tabel yang pada grafik yang merah ini dengan rataan, di sini berarti rataannya populasi, jangan lupa, dan variansi populasi dengan persamaan yang bisa kalian lihat juga di sini. Nah, dari rataan variansi dan juga fungsi di sini, kurva distribusi F kurang lebih akan berbentuk mirip seperti kurva distribusi T, yang mana dia akan lebih condong untuk pemusatannya di sebelah kiri. Nah, lalu tadi konteksnya seperti apa saat statistik memiliki kurva distribusi F? Nah, di sini distribusi F dapat kita lihat dapat menjadi suatu distribusi penyempelan saat kita berfokus pada rasio dua variansi. Sekali lagi di sini yang menjadi poin analisis kita adalah rasio dua variansi. Pada chi-square, poin analisis kita adalah variansi saja dari satu populasi. Pada distribusi F, ini kita mencari rasio dari dua variansi dari dua populasi. Nah, di sini yang kalian lakukan adalah kalian mencari atau melakukan proses penyempelan dari dua populasi yang berbeda dengan variansi diketahui, ini syaratnya. Kemudian dari populasi pertama kalian ambil sampel random dengan ukuran N1 dan pada populasi 2 juga dengan ukuran N2 yang harus saling independen. Nah, kontekstualnya seperti apa untuk kalian bisa melakukan skema mencari rasio dua variansi? Ya, contohnya adalah saat kalian misalnya tadi jika kita kembali pada pembuatan pensil gitu ya. Tentunya pensil ini dibuat menggunakan mesin. Kalian sebagai misalnya apabila menjadi manajer kalian ingin membeli dua mesin, katakanlah mesin A dan mesin B, ya tentunya untuk membuat pensil yang baik ini tidak hanya berbicara masalah rata-rata, tapi masalah kepresisian. Nah, kalian ingin melakukan proses pengecekan atau kalian ingin mengetahui di antara dua mesin ini mana yang memiliki kepresisian lebih baik. Nah, dalam konteks inilah kalian akan melakukan proses penyempelan dengan dua variansi. Dan untuk proses penyempelan di sini, kalian akan mendapatkan statistik F. Nah, statistik F ini didapatkan dari rasio variansi sampel 1 dibagi dengan variansi populasi dari populasi 1 dibagi dengan variansi sampel yang kedua dibagi dengan populasi atau variansi populasi dari yang populasi kedua. Nah, di sini kita akan mendapatkan statistik F, yang mana statistik F ini dia berdistribusi F dengan derajat kebebasan V1 dan V2. Nah, derajat kebebasan V1 ya tentunya seperti yang sudah kita pelajari pada distribusi T, merupakan derajat kebebasan yang dihasilkan dari ukuran sampel yang kalian lakukan pada proses penyempelan
populasi 1, N1 ini. Nilai V2 didapatkan dari proses penyempelan populasi 2. Berarti semakin banyak sampel yang didapatkan pada satu populasi, tentunya informasi yang kalian dapatkan untuk mengestimasi populasi akan semakin baik. Nah, ini yang tadi distribusi F. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi saya sebutkan di awal bahwa distribusi F memiliki hubungan dengan distribusi chi-square. Hubungannya di mana? Ini berarti distribusi F didapatkan dari variabel random F ini, yang mana variabel random F ini kan didapatkan dari dua populasi yang berbeda. Nah, katakanlah dua populasi yang berbeda ini memiliki variabel random Y1 dan Y2. Yang mana Y1 dan Y2 ini misalnya dia memiliki suatu distribusi chi-square dengan derajat kebebasan V1 dan V2. Jadi tadi yang saya sebutkan di awal, bisa populasi atau bisa sampel dengan variabel random ini, Y1 dan Y2, dan dia memiliki suatu distribusi chi-square. Saat Y1 dan Y2 independen, nah, variabel random F juga bisa didapatkan dari variabel random Y1 dibagi dengan V1, dibagi dengan Y2, dibagi dengan V2. Nah, maksudnya apa? Tadi maksudnya variabel random F ini bisa didapatkan dari dua variabel random dengan distribusi chi-square dan masing-masing saling independen. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini hubungan yang lainnya juga untuk hubungan distribusi chi-square dan distribusi F adalah, nah, saat kalian memiliki variabel random F dengan distribusi F, di sini kan tentunya kalian mendapatkan variabel random F itu dari dua populasi dengan dari dua proses penyempelan dengan derajat kebebasan masing-masing V1 dan V2. Apabila V2-nya ini tuh sangat tidak terbatas atau sangat banyak sekali, variabel randomnya tuh menjadi Y sama dengan V1 kali F saja. Mengapa? Karena V2-nya sangat besar. Nah, jadi kalian akan mendapatkan nilai variabel random Y, yang mana nilai variabel random Y ini dia berdistribusi chi-square. Itu kan masuk akal gitu. Jadi saat kalian memiliki variabel random F, yang didapatkan dari dua proses penyampelan, tapi salah satu proses penyampelannya informasinya sempurna, ya otomatis di sini kalian akan mendapatkan satu variabel random yang dia berdistribusi chi-square dengan derajat kebebasannya V sebesar V1 atau si proses penyampelan yang pertama tersebut. Di sini hubungan F dan T, di sini variabel random T, apabila kalian memiliki variabel random T dengan distribusi T dengan derajat kebebasan V, nah kalian akan mendapatkan nilai variabel random F saat kalian mengkuadratkan variabel random T. Nah, di sini variabel random F-nya akan memiliki distribusi F dengan derajat kebebasan sama dengan 1 untuk V1 dan V2-nya adalah sebesar V, yaitu mengikuti dari variabel random T-nya akan memiliki derajat kebebasan sebesar apa. Oke? Nah, kemudian di sini kita juga memiliki sifat distribusi F. Jadi distribusi F ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu sifat V1 sama V1 aksen dan V2 ini. Kemudian di sini variabel random untuk F aksen merupakan 1/F atau satu dari variabel random F yang kalian dapatkan pada proses-proses penyampelan yang sebelumnya. Jadi sifat-sifat ini bisa kontekstual maupun tidak, jadi kalian lihat dulu dari proses atau dari masalahnya itu sendiri. Oke, baik, sekarang kita masuk ke tabel distribusi F. Nah, di sini tabel distribusi F akan sedikit lebih rumit dari tabel sebelumnya karena kalian punya dua derajat kebebasan, V1 dan V2, dan di sini kalian shaded area-nya atau area probabilitasnya sebesar alfa ditunjukkan pada nilai alfa yang paling atas ini. Berarti nilai yang ada dalam tabel ini nilai F-nya. Dan jangan lupa nilai F-nya, lihat di sini dia shaded area-nya atau area yang di arsirnya adalah area ke kanan. Otomatis berarti di sini ketika kalian berbicara katakanlah nilai F-nya 3 gitu ya. Berarti di sini probabilitas 3 ke kanan 5%, sekian persen itu adalah ke arah kanan, bukan ke arah kiri.
Ini untuk tabelnya cukup banyak, jadi bisa kalian cek di slide kalian. Oke, sekarang kita masuk ke contoh dari kasusnya. Misalkan ini contoh yang sederhana, kalian memiliki suatu variabel random f dengan distribusi f. Nah, di sini kalian memiliki parameter V1 dan V2, 4 dan 9. Nah, kalian ingin menentukan parameter nilai f yang memiliki probabilitas sebesar 0,05 ke sebelah kanan. Nanti kita punya distribusi f itu kurang lebih tadi seperti ini. Oke, dan kalian ingin mencari nilai f yang memiliki distribusi ke sebelah kanannya sebesar 0,05. Sini V1 sama dengan 4, V2 sama dengan 9. Nah, karena nilai yang ingin kalian cari sudah sesuai dengan tabel, berarti kalian tinggal mensubstitusikan. Berarti kalian tinggal mencari di sini alfanya 0,05. Nah, ini kalian dapat alfa 0,05. Kemudian kalian cari V1-nya tadi 4, V2-nya adalah 9. Sehingga kalian dapatkan nilai ini F-nya adalah 3,63. Baik. Di sini kalian mendapatkan nilai F-nya adalah 3,63. Di V1-nya 4, V2-nya 9, probabilitas 0,05 didapatkan 3,63. Silakan kalian coba contoh yang sama dengan Excel. Contoh yang selanjutnya, di sini kita memiliki distribusi F juga. Nah, namun di sini kita ingin mencari nilai probabilitasnya untuk sebelah kiri. Jadi katakanlah di sini kalian memiliki nilai F dan ingin kalian ini sebelah kiri dan ini harus 0,05. Oke. Nah, sekarang di sini kita tadi tidak memiliki nilai yang bersesuaian dengan 0,05 tapi sebelah kiri, maka kita harus melakukan proses penyesuaian untuk perhitungannya. Maka di sini yang harus kalian lakukan tadi, kalian ingin mencari probabilitas sebelah kiri. Sorry, ini kayak kurang representatif. Nah, di sini kalian memiliki nilai F, dan ini kalian ingin mencari katakanlah 0,05. Sedangkan di tabel itu di sebelah kanan. Otomatis nilai kurang dari 0,05 harus kalian coba disesuaikan, yaitu nilai 1 min. Seperti biasa, di sini kalian mencari nilai 1 min F lebih besar daripada F. Maka di sini kalian ingin mencari nilai lebih kurang dari harusnya di sini itu ya PF kurang dari 0,05 sehingga kalian akan mendapatkan 1 min 0,05 ya. Nah, di sini oh betul, sorry saya yang agak salah. Oke, karena untuk mencari nilai 1 min PF kurang dari F, kalian harus mencari nilai 1 min PF lebih besar daripada nilai F-nya, kemudian kalian lakukan operasi matematis, jadi pindah ruas dalam tanda petik. Oke, kemudian kalian dapat untuk nilai ini, sehingga kalian memiliki nilai 0,95 seperti biasa. Nah, namun di sini untuk nilai F 0,95, nah yang kita dapatkan karena di sini tidak ada alfa 0,95, kalau misalnya kalian lihat di slide-nya, untuk mendapatkan nilai 0,95 atau nilai F dengan alfa 0,95 yang harus kalian lakukan tadi merujuk pada sifat distribusi F, sehingga yang kalian harus lakukan adalah dibuat 1 per F 0,05 dengan derajat kebebasan 9 dan 4. Maka di sini yang harus kalian lakukan adalah kalian mencari, ya sekali lagi kalian mencari nilai statistik F dengan dengan probabilitas 0,05 dan degree of freedom-nya, lihat di sini asalnya V1-nya sama dengan 4, V2-nya sama dengan 9, menjadi 9,4. Jadi V1, di sini jadi V2. Ini yang harus kalian cari, maka kalian lihat lagi ke tabel. Ini 0,05, tadi V1-nya jadi 9, V2-nya 4, kalian mendapatkan nilai sebesar 6. Sehingga di sini kalian mendapatkan
Untuk nilainya 1/6 sama dengan 0,167 atau 0,17. Jika kalian tidak mendapatkan nilai F sebesar 0,95 di tabel. Tetapi biasanya di beberapa tabel juga ada. Jadi kalian cek saja tabel di buku Walpole kalian. Nah, ini sama kalau misalnya di sini kasusnya kalian ingin mencari nilai probabilitasnya saat kalian ketahui, misalnya di sini kalian memiliki nilai F sama dengan 2, kalian ingin mencari berapa probabilitas di sini kan? Alfanya berapa? Nah, untuk mencari probabilitas di sini, tentunya kalian harus melakukan entah itu interpolasi, karena di sini nilai F-nya 2, kalian harus mencari sangat banyak alfanya gitu. Jadi kalian yang 94 di sini, sorry V2, V1-nya 4 gitu ya. V2-nya 9, nilainya 2,69, terus kalian harus cek lagi dengan alfanya yang 0, 0,05, di sini kan ada 4 dan 9 juga, kalian 3,63 gitu. Yang dicari tadi, kita ingin mendapatkan alfa dengan F-nya lebih besar daripada 2. Otomatis di sini kalian harus mencari tadi nilai interpolasi dari alfanya sama dengan 0,1, kalian mendapatkan nilai F-nya itu adalah 2,69. Berarti karena kalian ingin mencari nilai F-nya lebih besar dari sama dengan 2, kalian harus mencari nilai F-nya yang lebih kecil. Nah, ini 0,1, kemudian yang 0,05, 3,63. Berarti kalian harus mencari alfa di sekitar 0,2. Dan ini harus pencariannya yang agak cukup lama, karena di sini nilainya cukup besar. Berarti kalian bukan di 0,01. Nah, selain dengan cara interpolasi, jadi kalian juga bisa melakukannya dengan cara mencari probabilitasnya di Excel dengan F distribution 2 itu tadi nilai nilai si statistik yang kalian cari, nilai F-nya. Kemudian di sini ini nilai V1 dan ini nilai V2 atau derajat kebebasannya. Nah, di sini untuk F-nya 2 ternyata kita dapatkan 0,1782. Berarti 0,1782. Otomatis di sini kalian harus mendapatkan alfa di 0,1 dan alfa di 0,2. Nah, di tabel yang ada dalam slide, kita mendapatkan alfa 0,1, alfa 0,05, alfa 0,25, dan tidak ada alfa 0,2. Jadi secara interpolasi tidak bisa dilakukan pada tabel yang kalian dapatkan di slide. Tapi apabila diminta tabel interpolasinya, kalian harus menghitung. Dan itu kalian bisa cek tabelnya ada seharusnya di buku Walpole kalian. Untuk ini sama, kalau tadi lebih dari 2, ini kurang dari 2, jadi kalian tinggal cek saja, berarti kalian harus mencari nilai F di sisi sebelah kiri sini. Oke, di sini caranya kurang lebih sama, untuk tabel tidak tersedia di sini, namun di Excel kalian bisa coba. Lihat di sini kan kalian punya nilai 0,8, di sini probabilitasnya 0,17, berarti sebetulnya nilai di kiri dan di kanannya harusnya ya, kalau misalnya kita punya distribusi F, jadi di sini misalnya F-nya itu adalah 2 ya. Ketika kalian ingin mencari di sini lebih dari 2, otomatis ke sebelah kanan, dan kurang dari 2 itu ke sebelah kiri. Jadi nilai dari luasan A dan luasan B itu harus sama dengan 1. Oke, baik. Yang terakhir ini contoh. Bisa kalian lihat bahwa misal di sini contoh yang sama untuk kasus pensil, ada mesin yang menghasilkan 2 pensil, ada 2 mesin yang menghasilkan pensil. Untuk menguji dugaannya, manajer pabrik melakukan pengamatan secara random dari mesin pertama dan mesin kedua. Nah, mesin pertamanya mengambil N-nya 5, mesin kedua N-nya 10. Variansi masing-masing sampel 0,04 dan 0,03. Panjang dianggap berdistribusi normal. Nah, kedua sampel saling independen. Oke, dugaan manajer di sini bisa kalian uji dengan statistik F.
statistik F-nya ini dia harus berada di batas bawah F1 dan batas-batas F2. Maka di sini yang harus kalian cari adalah nilai F dari dua rasio yang sudah kalian hitung. Maka di sini kalian memiliki nilai untuk S1. Oke, ini harusnya 2 ya berarti. S2-nya tadi di sini kalian mendapatkan nilai 0,04 dan 0,03. Berarti V1-nya adalah atau degree of freedom-nya 4, di sini V2 degree of freedom-nya 9. Sigma 1 dan sigma 2 diasumsikan sama. Nah ini jangan lupa ada asumsi-asumsi ini harus kalian cek bahwa untuk mencari rasionya ini diasumsikan sama. Jadi dugaan awalnya mesinnya sama gitu. Mesinnya menghasilkan variansi yang sama. Maka digunakan asumsi ini. Oke, kemudian kalian cari nilai F-nya, didapatkan tadi S1 kuadrat dibagi sigma 1 kuadrat, karena ini sama, kalian langsung coret saja. Nanti di sini kalian memiliki nilai untuk 0,0, di sini S1 kuadratnya 0,04 dibagi sigma 1 dan sigma 2-nya sama, berarti bagi sigma, dibagi ini S2-nya 0,03, di sigma juga, kita lihat di sini 0,03, berarti di sini kalian 0,04 dibagi 0,03 tentunya ya. Nah, di sini harusnya bukan 0,08, berarti harusnya 4/3. Oke, nah kemudian di sini kalian 4/3 berarti sekitar 1,3 ya. Nah, kemudian di sini F1 kalian dapatkan 0,17, F2 kalian dapatkan dari ini 3,63. Bisa kalian cek dari tabel. Nah, sehingga di sini nilai F-nya dia ada di antara 0,17, 1,3, 3,63. Nah, dengan demikian dugaan manajer itu bukan ditolak, harusnya diterima. Karena masih ada dalam rentang. Oke, baik. Itu untuk penjelasan terkait dengan distribusi F. Silahkan kalian baca-baca lagi jika kalian belum mengerti, karena sekali lagi saran saya untuk distribusi penyampelan, kemudian untuk istilah statistik harus bisa kalian pahami dan bisa kalian istilahnya tuh kalian bisa langsung connect apa yang kita diskusikan dengan istilah-istilahnya. Karena kalau tidak demikian akan sulit untuk kedepannya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan dalam perhitungan tabel. Bisa kalian kesalahan dalam perhitungan dalam slide. Jadi bisa kalian coba sendiri juga. Kalau misalnya ada kesalahan, silahkan koreksi. Kita diskusi lagi di kelas. Terima kasih. Selamat pagi, siang, atau malam. Baik, kuliah hari ini telah selesai. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Saya mengharapkan semua yang telah disampaikan pada segmen kali ini bisa kembali direview dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tugas atau latihan soal bisa kembali dikerjakan untuk memperdalam dari sisi pemahaman materi dari saudara sekalian.